Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja, perkenalkan nama saya Aisyah Ismail. Saya adalah guru mapel PAI dari SMP Atibian Desa Berjaya, Kecamatan Talesah, Kabupaten Majalengka. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025 di kelas 9 dengan tema Meraih Ketenangan Jiwa dengan Meyakini Qadha dan Qadar. Materi ini merupakan materi PAI kelas 9 semester 2. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar sekarang? Ada yang nggak hadir hari ini? Siapa? Kenapa kira-kira sakit atau izin? Oh, sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Siap semuanya? Berdiri. Silakan duduk kembali. Belajar pada hari ini, mari kita awali dengan pembacaan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma wa saqqalna ma'ahu al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya 'Alim ya Rahman ya Rahim iftah lana bil Qur'anil 'azim. Doa selesai. Baik, sekarang Bapak akan mengecek hadiran ya. Tadi yang dah hadir 2 orang, sekarang Bapak Ajwa hadirah ya. Kemudian Jahwa hadir, Naila hadirah. Melakukan tepuk semangat ya. Ikuti Bapak ya. Tepuk semangat. Aku semangat, kamu semangat, kita semangat, semangat. Oke, tepuk tangan untuk semangat. Semoga pada pembelajaran hari ini kita semangat, karena dengan semangat maka belajar akan mudah untuk didapatkan ilmu dan lebih mudah dipaham karena kita semangat tentunya ya. Baik anak-anak, pada kegiatan ini tentunya kita nanti akan menerangkan yaitu tentang takdir Allah atau yang disebut qadha dan qadar. Qadha dan qadar itu digabung dan dijadikan menjadi takdir. Ya. Tentunya kita sering lihat di
rumah, di sekolah, di pesantren, di madrasah, teman kita pasti berbeda ya. Ada yang rambutnya lurus, ada juga yang kulitnya putih, ada yang hitam. Terus apalagi perbedaan-perbedaan. Nah, kalau yang cantik lawannya apa? Kalian jelek. Kalau yang ganteng lawannya ya ganteng. Nah, itu semua itu adalah sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti pada pertemuan ini kita akan bahas tentang apa itu qada dan qadar atau yang disebut dengan takdir. Nah, nanti akan kita pelajari juga, akan terbagi menjadi berapa qada dan qadar. Tapi sebelumnya kita pada pembelajaran terdahulu telah mempelajari tentang yaitu ikhtiar, optimis, dan tawakal. Apalagi? Nah, sekarang Bapak mau tanya sama kelompok yang pertama. Kelompok A. Apa pengertian ikhtiar? Ya, apa tadi? Itu coba bisa dilihat dari catatan. Ikhtiar adalah berusaha ya, berusaha atau kita mengusahakan sesuatu. Contoh kalau kita ingin naik kelas, maka ikhtiar kita, usaha kita harus berusaha untuk menggapai. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara terus belajar yang giat. Nah, sekarang kelompok B. Tadi kan udah ikhtiar. Sekarang apa pengertian tawakal? Ya. Berusaha sekuat tenaga dan berdoa dan memasrahkan hasilnya kepada Allah. Jadi pasrah. Kita memasrahkan hasil daripada ikhtiar kita. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada kegiatan inti kita pada hari ini, yaitu materi tentang qada dan qadar. Apa itu pengertian qada dan apa itu pengertian qadar? Nah, untuk itu maka Bapak akan menampilkan satu video tentang pengertian qada dan qadar. Tolong perhatikan baik-baik anak. Ya. Pengertian qada dan qadar. Perhatikan semuanya Qada Bapak. dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qada secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk.
Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah. Hal ini bisa kita simak dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Baik, itu salah satu dalil daripada takdir ya. Jadi pada hadis tersebut diceritakan Allah itu menentukan pasangan seseorang ketika dia di dalam rahim, kemudian rizkinya, dan kemudian juga ajalnya. Nah, dalil ini menunjukkan bahwasanya setiap manusia itu sudah Allah tentukan, satu ajalnya, kedua rizkinya, dan yang ketiga pasangannya. Nah, jadi manusia itu sudah Allah tentukan, ya. Jangan khawatir. Baik anak-anak, sekarang Bapak mau tanya, apa tadi perbedaan qada dan qadar? Masih qada adalah ketetapan, ya, ketetapan Allah pada zaman azali, sedangkan qadar adalah ya pembuktian di alam dunia. Berarti qada itu ketentuan Allah di azali, sedangkan qadar pembuktiannya di alam dunia. Baik anak-anak, untuk selanjutnya Bapak minta kalian untuk mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan. Nanti setiap kelompok mempresentasikan ke depan ya. Untuk kelompok A, kelompok A, kelompok B. Ya. Silahkan diskusikan apa yang telah tadi Bapak sampaikan daripada tentang qada dan qadar. Silahkan Ajwa bisa berbalik sama temannya. Ini sama ini jadi dekat. Atau sama sini nggak apa-apa? Di sini aja nggak apa-apa ya, di sini aja. Ya, kadang-kadang sudah nggak apa-apa, situ aja dulu. Ya, silakan. Oke.
Kalau sudah, nanti Bapak akan menyuruh daripada setiap kelompok untuk memaparkan hasil daripada presentasi kalian, daripada diskusi kalian ya, nanti di depan. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Paham ya? Sudah paham ya? Baik. Kalau sudah paham, Bapak minta untuk kelompok A. Silahkan maju ke depan untuk membacakan hasil daripada diskusi temannya sama temannya. Di depan, silahkan. Sandi, maju ke depan. Ya, baca yang keras. Yang keras. Mendapatkan hasil diskusi kita. Kurang keras. Suaranya. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sudah kehendak Allah. Kira-kira ada yang mau menanggapi atau cukup? Cukup. Ya, silakan duduk kembali. Tempat. Jadi apa tadi? Kita harus meyakini apa segala sesuatu itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan untuk kelompok A semuanya. Oke. Untuk berikutnya kelompok B, silakan maju ke depan untuk mengutarakan hasil diskusinya. Bacakan yang keras ya. Kami dari kelompok B akan memaparkan hasil diskusi kami. Kehidupan di dunia ini sudah ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketentuan-ketentuan. Ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari kelompok A? Cukup? Oke, tepuk tangan. Jadi apa tadi, segala kehidupan di alam dunia itu sudah ada yang mengaturnya. Berarti ini merujuk pada qada dan qadar. Jadi segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berarti kalian sudah paham ya apa itu qada dan apa itu qadar. Baik, kalau sudah paham, nanti Bapak akan menanyakan suatu pertanyaan. Kalau pasrah itu kan tawakal. Kalau pasrah yang benar menurut qada takdir Allah seperti apa ya? Yaitu harus dengan ya apa? Benar tadi apa? Yang keras. Apa? Nah, berarti kalau pasrah yang harus dengan ketentuannya benar, harus menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pasrah tidak ada ikhtiar, tapi harus dengan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan pasrah yang tidak ada maknanya. Baik anak-anak, karena kalian sudah paham, juga sudah tadi menerangkan, mendiskusikan, juga memaparkan, maka Bapak akan menyimpulkan daripada akhir pertemuan hari ini. Yang pertama tentang qada dan qadar. Qada adalah ketentuan Allah di zaman
azali. Zaman azali adalah zaman ketika Allah belum menciptakan apa. Itu namanya qada. Kemudian qadar. Qadar adalah pembuktian Allah di alam dunia. Nah, itu namanya qadar. Kemudian gabungan antara qada dan qadar disebut takdir. Apa disebut apa? Barang? Takdir. Ya, bagus. Kalian berarti paham. Kemudian takdir terbagi menjadi berapa? Dua. Tuh, yang pertama takdir mu'allaq, terus yang kedua takdir mubrom. Takdir mu'allaq contohnya apa? Yang bodoh menjadi pintar. Baik. Kemudian kalau takdir mubrom yang tidak bisa dirubah, yaitu contohnya apa? Ya, rasa. Kalau asin itu untuk garam, kalau manis untuk nah, berarti kalian sudah paham. Baik, karena kalian sudah paham, maka akan Bapak kasih tugas ya untuk nanti pertemuan yang akan datang ya. Pegang dulu kertasnya per kelompok. Ini satu ya. Nah, nanti kalian boleh tulis pengalaman kalian yang kalian alami ketika di rumah tentang takdir ya, atau tentang qada dan qadar tadi. Nah, nanti untuk pada pertemuan selanjutnya kita kumpulkan ya tugasnya. Baik anak-anak, mungkin untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya, semoga kita bisa mengamalkan. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan doa penutup.